Oke, tarik nafas, santai aja mbak, kan semakin ini, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Diah Pitaloka Handriani, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan, selaku mentor orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah di SMP Negeri 4 Kota Surakarta. Yang kami hormati rekan-rekan P3K, Bapak Ibu Guru peserta orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah di SMP Negeri 4 Kota Surakarta. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, berkat serta hidayahnya, sehingga pada hari ini, Kamis 19 Juli 2025, kita semua dapat berkumpul di sini dalam agenda seminar hasil laporan yang akan disampaikan oleh Ibu Anissa Maftuhatul Faizah. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan saya Salandra Akna selaku moderator untuk membacakan susunan acara kita pada pagi hari ini. Yang pertama yakni pembukaan, kedua pemaparan seminar, ketiga tanggapan dan masukan dari mentor, keempat sesi tanya jawab, kelima kesimpulan, dan diakhiri dengan penutup. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan doa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa disilakan. Berdoa selesai. Memasuki acara yang kedua yaitu acara inti, yaitu pemaparan seminar dengan judul Pemanfaatan Perpustakaan Wasis untuk Mengembangkan Budaya Literasi Baca Peserta Didik di SMP Negeri 4 Kota Surakarta. Kepada Ibu Anissa Maftuhatul Faizah, Sarjana Pendidikan, kami persilakan. Terima kasih untuk moderator atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil seminar laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah Kota Surakarta. Nah, seminar hasil laporan saya berjudul Pemanfaatan Perpustakaan Wasis untuk Mengembangkan Budaya Literasi Baca Tulis Peserta Didik SMP Negeri 4 Kota Surakarta. Di sini dari judul ini saya membuat isu atau identifikasi isu ada 3. Yang pertama, rendahnya budaya membaca peserta didik terhadap beberapa koleksi buku, baik itu buku fiksi maupun non-fiksi. Di sini dibuktikan dengan ketika saya mengajar di salah satu kelas, bahkan 3 kelas, banyak peserta didik yang belum paham membedakan mana buku fiksi dan mana buku non-fiksi. Bahkan peserta didik itu sebagian besar itu juga belum pernah membaca yang namanya koran. Seperti itu. Yang kedua, kurangnya inovasi dalam perpustakaan. Ini dibuktikan dari apa? Dari argumen atau pendapat peserta didik. Sebagian peserta didik masih memandang perpustakaan itu tempat yang membosankan, monoton, karena biasanya kalau masuk ke perpustakaan itu biasanya ada banyak buku. Beda ketika masuk ke dalam kafe, ada makanan kesukaan, makanan favorit, seperti itu. Jadi di sini peserta didik itu mindsetnya kalau datang ke perpustakaan itu hanya mengerjakan tugas dari guru atau bahkan mengerjakan ulangan remedi atau lain sebagainya. Jadi mereka datang ke perpustakaan itu bukan karena maksud ingin belajar, ingin menambah wawasan ilmu, bukan, tetapi karena ada tujuan, ada faktor yang mendukung mereka untuk datang ke perpustakaan. Dari identifikasi isu ini munculnya gagasan penulis yang ingin diangkat, yaitu terkait dengan pemanfaatan perpustakaan. Jadi di sini bagaimana strategi perpustakaan ini untuk mengembangkan budaya literasi baca tulis dari peserta didik. Dari yang peserta didik belum paham atau belum bisa memahami mana sih buku fiksi, mana buku non fiksi, mereka setidaknya ketika setelah datang ke perpustakaan mereka menjadi paham, bisa membedakan mana yang termasuk buku fiksi, mana yang termasuk ke dalam buku non fiksi. Nah, adapun kegiatan-kegiatannya, yang pertama itu adalah identifikasi. Di sini adalah pemilihan isu yang terjadi di SMP Negeri 4. Nah, setelah adanya identifikasi isu ini akan penulis berencana untuk menyusun langkah-langkah bagaimana untuk menyelesaikan suatu isu tersebut. Nah, di sini penulis ingin menyusun langkah yang pertama, observasi pengunjung perpustakaan. Dibuktikan dengan apa? Yang pertama bisa dibuktikan dengan observasi langsung, datang ke perpustakaan pada jam istirahat dan jam
pembelajaran berlangsung. Bisa melihat pengunjung peserta didik itu lebih banyak apa lebih sedikit. Yang kedua juga bisa dilakukan observasi pada absensi digital yang ada di perpustakaan. Nah, di dalam perpustakaan WASIS itu sudah terdapat digitalisasi absensi. Nah, di sana peserta didik ketika memasuki perpustakaan akan melakukan absen dengan memberikan nama peserta didik atau nomor absen seperti itu. Yang kedua, menyusun kegiatan yang berkaitan dengan literasi. Jadi ada berbagai kegiatan literasi. Kegiatan literasi ini tidak hanya berbentuk dalam lomba, tetapi juga dalam kegiatan pembelajaran itu juga termasuk ke dalam kegiatan literasi. Selanjutnya yang ketiga adanya sosialisasi. Sosialisasi ini digunakan tujuannya untuk apa? Untuk agar semua elemen warga sekolah itu bekerja sama untuk mensukseskan budaya literasi baca tulis yang ada pada peserta didik SMP Negeri 4 Kota Surakarta. Jadi untuk meningkatkan budaya itu tidak hanya satu elemen saja, bukan dari guru bahasa Indonesia, guru bahasa Inggris, petugas perpustakaan, tidak seperti itu, tetapi dari semua guru. Semua guru itu juga bertanggung jawab untuk meningkatkan atau mengembangkan budaya literasi yang ada pada peserta didik. Nah, selanjutnya yang keempat ada aksi. Aksi untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. Yang pertama, ada integrasi dengan guru mata pelajaran. Di sini ketika saya melakukan observasi sudah terdapat beberapa guru mata pelajaran ketika pembelajaran peserta didik dihantarkan untuk ke perpustakaan. Contohnya pada saat pembelajaran agama. Nah, selanjutnya pada saat pembelajaran bahasa Inggris, bahasa Indonesia seperti itu. Tujuannya untuk apa? Ketika guru mata pelajaran ini mengintegrasikan perpustakaan ketika di dalam kelas karena memang bahan bacaannya terbatas. Jadi guru mata pelajaran ini bisa menghantarkan peserta didik untuk ke perpustakaan dengan tujuan agar peserta didik itu bisa mencari referensi lainnya seperti itu. Yang kedua, digitalisasi perpustakaan yang sudah dilakukan oleh perpustakaan WASIS. Yang ketiga, sarana dan prasarana yang mendukung. Contohnya apa? Untuk membuat suatu perpustakaan yang nyaman, aman, damai itu yang perlu dilakukan adalah membuat rasa nyaman terlebih dahulu. Nah, di sini dibuktikan dengan apa? Bisa dengan pelayanan yang baik, dan bisa juga dari tempat yang mendukung, tempatnya bersih. Setelah itu ada peraturan jelas, ada komputer atau ada bahan bacaan yang mendukung lainnya, dan terdapat banyak sekali koleksi buku. Selanjutnya, yang keempat adalah pembukuan karya peserta didik di sini. Nah, ini sangat penting, pembukuan karya peserta didik. Kenapa? Banyak sekali peserta didik, khususnya di kelas 8, ketika melakukan karya wisata, nah hasil akhirnya membuat laporan. Ketika membuat laporan itu, alangkah baiknya laporan itu dibukukan dan dipajang di perpustakaan dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk referensi adik kelasnya nanti. Selain itu juga untuk memotivasi teman-temannya agar teman-temannya juga giat dalam literasi baca dan tulis. Tidak hanya itu juga bisa menjadi apresiasi dari peserta didik. Dia merasa bangga bahwa karya yang dia buat dipajang dan dipamerkan di dalam perpustakaan. Yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi di sini maksudnya apa? Dari semua kegiatan itu diakhiri harus ada evaluasi. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengetahui apakah kegiatan tersebut sudah berjalan dengan lancar ataupun kegiatan tersebut ternyata tidak berakibat. Nah, apabila kegiatan tersebut berjalan dengan lancar, maka kegiatan tersebut secara kontinu akan dilaksanakan. Nah, apabila ternyata kurang berimbas kepada peserta didik, maka di sini peran dari semua elemen akan membantu untuk mensukseskan bagaimana perpustakaan itu bisa berkembang. Begitu. Dari kegiatan-kegiatan tersebut akan muncul rencana kerja menengah. Nah, di sini dibuat dalam bentuk 5 tahun. Tahun pertama yaitu mengidentifikasi isu apa saja yang muncul dari peserta didik, khususnya di dalam literasi baca dan tulis. Nah, setelah identifikasi isu sudah muncul beberapa isu-isu terkait peserta didik. Nah, menyusun langkah-langkah. Nah, di sini penulis berencana ingin
mendesain perpustakaan lebih menarik dan nyaman untuk dikunjungi peserta didik SMP Negeri 4 Kota Surakarta. Kenapa harus didesain? Nah, karena dari perpustakaan kita sudah bagus, ada kafe baca, ada taman bacanya, tetapi semakin kesini semakin tidak terawat. Nah, itu gunanya untuk mendesain seperti itu. Membaca buku itu tidak hanya di perpustakaan, tetapi buku itu bisa dibawa kemanapun seperti itu. Contohnya ada taman baca, gazebo bisa dimanfaatkan. Nah, ini gunanya untuk mendesain perpustakaan. Dalam mendesain ini tidak hanya peran dari petugas atau peserta didik, tetapi dari semua elemen, dari pimpinan, guru, karyawan, peserta didik dan lainnya, semua ikut andil di dalamnya. Apabila sudah petugas perpustakaan membuat perpustakaan yang bisa dibaca di taman, nah semua juga harus bisa merawat. Jadi tidak hanya petugas saja yang merawat, tapi semuanya ikut merawat agar perpustakaan itu lebih nyaman, lebih menarik untuk peserta didik. Yang ketiga ada sosialisasi dan pelaksanaan. Setelah didesain pasti ada sosialisasi. Gunanya untuk apa? Untuk agar semua warga sekolah itu bekerja sama, tidak hanya pimpinan. Petugas perpustakaan sudah berdiskusi dengan pimpinan, tetapi apabila yang bekerja hanya petugas dan pimpinan, itu tidak akan berjalan dengan baik. Nah, harus ada semuanya, semua ikut berperan aktif di dalam mensukseskan desain dari perpustakaan. Yang terakhir adalah sebelum yang terakhir ada evaluasi dan refleksi. Dari desain tersebut harus ada evaluasinya. Ketika disampaikan setelah disosialisasi dan pelaksanaan pasti ada dampaknya, baik itu buruk maupun itu dampak yang baik. Nah, pasti ada evaluasinya. Yang terakhir baru ada aplikasi. Jadi maksudnya aplikasi ini apa? Mengintegrasikan kegiatan literasi dengan pembelajaran di dalam kelas. Begitu. Nah, saya sudah mengaplikasikan ini karena pada saat saya membawa peserta didik dengan jumlah 32 ke perpustakaan itu tidak memadai. Seperti itu. Jadi perpustakaan itu menjadi ramai, tidak kondusif. Setelah itu saya mencari solusi apa? Saya menyuruh peserta didik secara bergantian dari 15 orang untuk datang ke perpustakaan mencari buku bacaan, bisa buku bacaan, bisa koran sesuai dengan materi pembelajaran. Seperti itu. Nah, setelah itu saya suruh untuk ke kelas membaca bahan bacaan tersebut di dalam kelas. Seperti itu. Nanti waktu pulang sekolah buku tersebut dikembalikan ke dalam perpustakaan. Nah, kenapa saya tidak menggunakan di perpustakaan? Karena pengalaman saya waktu pertama kali saya masuk dengan 32 orang itu perpustakaan sangat crowded. Peserta didik tidak diam, tetapi peserta didik malah ramai seperti itu. Dan di dalam perpustakaan itu terkadang juga pada saat pembelajaran juga ada pembelajaran dari guru lainnya seperti itu. Jadi pengaplikasiannya bagaimana ketika peserta didik sudah mulai aktif mendatangi perpustakaan, sudah mulai membaca, menulis suatu karya, jadi baru diaplikasikan di dalam kelas. Karena apa? Karena kuncinya itu ada di kelas. Apabila peserta didik sudah bisa mengintegrasikan literasi di dalam pembelajaran, pasti di dalam kelas itu akan kondusif dan respon positif peserta didik. Nah, itu terbukti. Sebelum pembelajaran peserta didik disuruh membaca 10 menit. Nah, setelah itu guru menyampaikan materi, guru memberikan pertanyaan, peserta didik pasti akan aktif. Berbeda ketika guru masuk langsung materi pembelajaran tanpa mereview atau tanpa mengingat materi sebelumnya. Itu peserta didik akan terdiam, bahkan jam 8 pagi pun sudah ada yang tidur seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya adalah budaya literasi di sekolah itu harus rutin dilakukan meskipun sedikit demi sedikit. Nah, alangkah baiknya saran dari dia, karena ada pembiasaan pagi, jadi ada diselipkan satu pembiasaan pagi yang berjudul pembiasaan literasi. Nah, di tempat saya dulu PPR di SMP 3 Colomadu itu setiap hari Jumat, entah Jumat pertama atau Jumat kedua, itu ada yang namanya Jumat literasi. Jadi peserta didik disuruh membawa bahan bacaan. Nah, nanti dikumpulkan menjadi satu, mereka membaca, setelah itu
guru meminta salah satu peserta didik untuk maju ke depan menyimpulkan bahan bacaan yang dia baca seperti itu. Mungkin itu hanya simpel, tetapi itu akan berakibat atau berdampak yang besar kepada seorang peserta didik seperti itu. Cukup sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, demikian tadi kita simak penjelasan yang sangat jelas dan detail dari Ibu Nisa terkait temuan-temuan yang ditemukan di perpustakaan Wasis SMP Negeri 4 Kota Surakarta. Selanjutnya, mari kita simak tanggapan dan masukan dari mentor kami kepada Ibu Diah Pitaloka Handriani, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Bu Nisa. Wah, bagus. Guru bahasa Indonesia ya. Rapi gitu ya laporannya. Terima kasih Bu Nisa. Hal ini mengangkat judul pemanfaatan perpustakaan Wasis untuk mengembangkan budaya literasi baca tulis. Yang Ibu, sebentar, tadi Ibu ada beberapa catatan. Langsung di kesimpulan ya, buat semuanya saja teman-teman. Jadi kalau kesimpulan itu usahakan relevan dengan tujuan. Jadi namanya suatu hasil karya itu mulai dari judul, kemudian latar belakang, rumusan masalah jika ada, tujuan, dari tujuan itu nanti ke pembahasan sampai simpulan itu ada benang merahnya. Contoh, kalau misalnya latar belakangnya itu dari tadi kan berkurangnya minat baca seperti itu, baca tulis ya, kemudian di tujuannya untuk meningkatkan atau mengembangkan budaya literasi itu di dasar teorinya atau apa yang terkait dengan literasi. Kemudian berikutnya yang di pembahasan dan terakhir simpulan itu upayakan ada benang merahnya, jangan sampai lepas seperti itu untuk semuanya saja. Kemudian untuk hal-hal lainnya saya kira dari Bu Nisa sudah cukup bagus. Bahkan ini tadi ada tambahan saran, ada Jumat literasi. Terus Ibu ngitung, kita sudah punya agenda Jumat sehat, Jumat bersih, Jumat pembinaan wali kelas, Jumat religi, dan Jumat literasi. Karena tidak semua bulan itu ada 5 minggu, nanti pertimbangan saya berarti Ibu harus bisa mendesain terkait pembinaan wali kelas. Pembinaan wali kelas itu kalau 1 bulan sekali itu rasanya sangat kurang, seperti itu. Jadi nanti lebih baik kita ambil yang Jumat sehat, bersih, religi, dan literasi. Pembinaan kelasnya nanti kita include-kan di jam-jam tertentu. Nanti kita untuk tahun depan, terima kasih idenya. Kalau bisa jangan hanya literasi, tetapi literasi dan numerasi seperti itu, karena itu satu rangkaian litnom. Ya, terima kasih banyak Bu Nisa. Semoga semakin sukses dan monggo, terima kasih. Baik, terima kasih tanggapan dan mentor dari Ibu Dia. Tentunya nanti akan berdampak untuk rencana tindak lanjut tidak hanya bagi Bu Nisa, tapi bagi kita semua yang hadir di sini. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kepada Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilakan. Monggo, silakan. Baik, silakan. Oh iya, mari Bu. Izin bertanya nih Bu Nisa, fasilitas apa yang ada di perpustakaan kita? Sebentar, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ika atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab. Nah, fasilitas yang ada di perpustakaan Wasis sekarang itu cukup banyak sebenarnya. Yang pertama, dari peserta didik sudah mulai datang itu ada absensi digital. Yang kedua, tersedia komputer beserta WiFi yang gratis, bisa diakses oleh siapapun. Itu juga ada poin plusnya. Yang ketiga, tempatnya mendukung karena ada AC yang sangat sejuk. Nah, selanjutnya pelayanannya bagus, dan yang terakhir sebenarnya ada kafe baca di perpustakaan. Nah, tetapi kafe baca ini belum optimal seperti itu. Dari penyinaran cahaya juga seperti itu, redup sekali di sana. Nah, di sebelah kafe baca itu sebenarnya ada kayak seperti tempat bermain. Nah, jadi ada berbagai mainan di situ. Di situ sebenarnya bisa digunakan oleh peserta didik. Tetapi karena memang tempatnya sedikit menjorok ke dalam, mungkin peserta didik juga agak ragu ketika berkunjung ke situ. Jadi peserta didik hanya duduk dan membaca di lingkungan saja. Selanjutnya sebenarnya perpustakaan itu sudah lengkap. Nah,
tempat duduknya sudah bagus, ada meja besar itu. Nah, alangkah baiknya itu meja besar itu yang di bawah tidak ada kursinya itu diberi karpet. Nah, jadi kasihan peserta didik ketika ingin membaca duduk itu peserta didik itu lesehan seperti itu. Itu mungkin yang kurangnya. Terima kasih ya. Terima kasih Bu Eka atas pertanyaannya. Baik, demikian tadi pertanyaan dan tanggapan mengenai fasilitas yang ada di perpustakaan masing. Untuk pertanyaan kedua dipersilakan. Mau izin bertanya, bisa? Ini berkaitan dengan tadi kan sudah dijelaskan sarana dan prasarana yang ada di perpustakaan masih SMP Negeri 4 Kota Surakarta. Nah, di sini saya ingin menanyakan berkaitan dengan sarana prasarana tersebut, apakah sudah mendukung untuk melakukan pembelajaran di dalam perpustakaan MASIS SMP Negeri 4 Kota Surakarta. Itu bisa. Ya, terima kasih Kak Nina izin menjawab. Seperti yang saya katakan tadi, apabila jumlah peserta didik itu sedikit lebih dari 20, ketika pembelajaran di dalam perpustakaan bisa memadai, bisa mendukung. Tetapi apabila lebih dari 20, nah ketika pembelajaran di dalam perpustakaan itu belum memadai. Kenapa? Karena peserta didik itu tidak fokus kepada gurunya, tetapi mereka hanya berbicara, ngobrol dengan temannya sendiri seperti itu. Meskipun petugas dari perpustakaan sudah memberikan peringatan, tapi peserta didik akan mengulangi itu lagi. Karena apa? Karena dari tempat duduknya itu sudah tidak kondusif untuk lebih dari 20 orang seperti itu. Terima kasih. Dan satu lagi mohon izin, tadi ada satu ide yang luar biasa. Bu Nisa menyatakan kalau ada penugasan, upayakan itu dijadikan satu, kemudian dijilid, dimasukkan ke perpus. Nah, hari ini saya mohon izin bahwa apabila ada penugasan-penugasan siswa seperti 1. Kunjungan monumen pers, 2. Kunjungan kembali Kambang, maka yang terhormat Ibu Nisa bertanggung jawab untuk mengumpulkan, kemudian menjilid dan membuat cover yang bagus diletakkan di perpus. Setuju? Setuju. Bagaimana Nisa? Siap? Iya. Ya, tepuk tangan buat Nisa. Tadi dijilid biasa tadi. No, dijilid hardcover. Udah, kan biasanya pekerjaan peserta didik peserta didik itu dari buku folio atau Dipilih dari yang folio, yang lembaran seperti itu, ya. Iya. Terima kasih. Paling tidak kan nanti ada yang terdokumentasi penugasan anak. Karena saya juga kadang prihatin di kantor guru ini, mereka juga sudah bersusah payah membuat tidak terdokumentasi dengan baik. Itu ya, idenya bagus. Tolong mulai dikumpul-kumpul ya. kami ada. Oh iya. Kelas 8. Iya, berarti nanti tinggal dibuatkan covernya yang bagus. Tadi Pak yang pakai presi tadi Pak Iwan dibikinkan desain cover di hardcover seperti itu. Gitu ya. Terima kasih Bu. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, demikian tadi seminar hasil laporan oleh Ibu Anissa Maftubatul Faiza. Sebelum ditutup, izinkan saya selaku moderator untuk menyampaikan kesimpulan, yaitu perpustakaan MASIS SMP Negeri 4 Kota Surakarta akan memiliki dampak yang besar dalam meningkatkan minat baca peserta didik apabila didesain dengan berbagai pembaruan yang inovatif dan komprehensif serta terstruktur. Tentunya dalam upaya ini perlu kerjasama dan perhatian dari berbagai pihak, tidak hanya petugas perpustakaan saja. Selain itu, Bu Nisa juga menambahkan berbagai inovasi, yaitu adanya budaya literasi yang diagendakan setiap bulan di SMP Negeri 4 Kota Surakarta. Bapak Ibu, sebelum kita tutup, marilah kita tutup dengan bacaan doa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa disilakan. Berdoa selesai. Saya mengaturkan acara, mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.